Baik, kembali lagi bersama saya Mega. Di sini saya akan melanjutkan video tentang manajemen proyek yang telah dibahas di video sebelumnya. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, tools yang digunakan untuk mengelola sebuah proyek itu ada banyak. Dua di antaranya merupakan teknik PERT dan juga CPM. Jadi, dua teknik ini merupakan dua teknik analisis kuantitatif yang dapat digunakan oleh manajer proyek untuk melakukan planning, scheduling, monitor, hingga kontrol suatu proyek. Jadi, PERT ini kepanjangan dari Program Evaluasi and Review Technique. Sedangkan CPM sendiri merupakan kepanjangan dari Critical Path Method. Jadi, PERT ini merupakan suatu model jaringan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan secara optimal. Jadi, di suatu proyek itu bisa dikerjakan secara berurutan atau beberapa kegiatannya itu dapat dikerjakan secara simultan. Jadi, waktu yang dibutuhkan di teknik PERT ini ada 3 jenis estimasi waktu yang merupakan waktu optimis, lalu waktu rata-rata, dan waktu pesimis. Sedangkan teknik CPM merupakan teknik yang lebih deterministik dan bersifat lebih pasti dibanding teknik PERT. Jadi CPM ini dapat menentukan jalur kritis dari suatu proyek, di mana aktivitas yang berada di jalur tersebut menentukan berapa lama proyek akan berlangsung. Jadi ketika aktivitas di jalur tersebut itu molor atau terlambat, maka lama proyek itu akan ikut molor dan terlambat juga. Karena kemiripannya, dua teknik ini sering digabungkan menjadi satu teknik tersendiri yang kemudian disebut menjadi teknik PERT CPM. Contohnya seperti berikut. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menyelesaikan soal yang berhubungan dengan teknik PERT CPM secara manual. Jadi, contoh soalnya itu General Foundry merupakan suatu perusahaan yang memiliki pabrik. General Foundry ini dapat teguran dari Kementerian Lingkungan dan diharuskan untuk menginstal alat penyaringan polusi pada tiap pabrik yang dimiliki. Waktu maksimal yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan untuk membangun alat penyaring tersebut adalah 16 minggu. Nah, berikut adalah rincian aktivitas serta waktu yang diperlukan General Foundry untuk menyelesaikan suatu proyek pembangunan atau penginstalan alat penyaringan polusi pada tiap pabriknya. Bisa dilihat ada aktivitas A sampai H, lalu di sebelahnya ada predesesor. Jadi predesesor ini adalah aktivitas pendahulu dari suatu aktivitas. Lalu ada waktu yang dipakai di sini merupakan waktu yang pasti. Bisa dilihat kalau aktivitas A sampai H dikerjakan secara berurutan, maka waktu yang dibutuhkan oleh General Foundry untuk membangun atau menginstal satu alat penyaringan di satu pabriknya adalah 25 hari. Sedangkan kita di sini akan mencoba menggunakan teknik PERT CPM. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan sketsa dari model jaringan yang akan kita pakai seterusnya. Jadi langkah pertama kita harus menuliskan start. Jadi start itu merupakan awal dari suatu proyek. Lalu selanjutnya kita lihat kita cari aktivitas yang tidak punya predesesor. Itu merupakan acuan kita. Jadi berapa cabang dari titik start itu sendiri. Bisa dilihat di keterangan yang nggak punya predesesor kan aktivitas A dan B. Artinya start itu sendiri akan dicabang menjadi 2, yaitu cabangnya menjadi A dan B. Jangan lupa kita kasih garis
atau panah ini menunjukkan bahwa start itu akan dicabang menjadi A dan B. Lalu selanjutnya kita akan melihat juga, jadi aktivitas selanjutnya dari titik A ini kemana? Kita bisa lihat yang punya predesesor A itu siapa aja, aktivitas mana aja. Nah, dari keterangan bisa dilihat kalau aktivitas C itu punya predesesor A. Artinya, aktivitas C akan diletakkan setelah aktivitas A. Kita kasih garis, tanda panah, lalu kita letakkan C. Begitu pula dengan aktivitas D. Jadi kita cari aktivitas mana yang memiliki predesesor B. Lalu kita letakkan di setelah aktivitas B. Jadi aktivitas C diletakkan di setelah A dan aktivitas D diletakkan setelah B. Kemudian kita cari yang memiliki predesesor C. Itu ada 2 di keterangan, ada aktivitas E dan juga aktivitas F. Nah, kalau begitu gimana caranya? Caranya kita bisa mencabangkan C ini menjadi 2 cabang. Kita bisa ke atas dan ke bawah, lalu kita tulis E dan F. Lalu selanjutnya kita cari yang memiliki predesesor D. Sayangnya, nggak ada yang punya predesesor tunggal D. Adanya aktivitas G memiliki predesesor D dan E. Artinya, aktivitas G akan mendapat anak panah dari aktivitas D dan juga aktivitas E. Lalu kita lanjutkan, kita lihat aktivitas terakhir yang kita miliki yaitu aktivitas H. Jadi aktivitas H ini ternyata juga punya 2 predesesor yaitu F dan G. Berarti aktivitas H akan mendapat anak panah dari F dan G. Kita kasih tanda panahnya juga. Lalu langkah terakhir merupakan menyambungkan aktivitas terakhir ke titik finish. Jadi ini merupakan akhir dari proyek kita. Nah, tapi kalau dilihat dari gambarnya, mungkin akan sedikit membingungkan karena garis panahnya itu tumpang tindih, bukan begitu? Jadi kita akan menyederhanakan jaringan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita akan mencoba membuat diagram jaring yang baru tanpa mengubah arti dari keterangan yang kita miliki. Jadi langkah awalnya sama seperti tadi, kita punya titik start yang akan dibagi menjadi 2 aktivitas, yaitu A dan B. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kenapa? Karena A dan B ini kan nggak punya predesesor. Jadi makanya titik start itu akan dibagi menjadi 2, yaitu A dan B. Lalu selanjutnya kita cari aktivitas yang memiliki predesesor dari A dan juga B. Kita letakkan di setelahnya. Jangan lupa kita kasih tanda panah. Lalu selanjutnya kita cari predesesor dari aktivitas C. Jadi kan ada 2 aktivitas, yaitu E dan F. Kalau di diagram jaring yang atas kita menulis E dulu, coba di diagram jaring yang ini kita tulis F yang akan berada di atas. Jadi perubahan posisi dari aktivitas E dan F itu tidak akan merubah arti dari network yang udah kita buat. Jadi aktivitas E dan F itu akan dilakukan ketika aktivitas C itu selesai. Itu artinya. Jadi kita tukar posisinya. F akan berada di atas dan E yang di bawah. Lalu kita akan lanjut ke aktivitas G. Jadi aktivitas G ini memiliki predesesor D dan E. Otomatis G akan mendapat
anak panah dari D dan E. Lalu aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas H. Aktivitas H mempunyai predesesor F dan G. Jadi aktivitas H akan mendapat anak panah dari F dan G. Jadi artinya aktivitas H dapat dikerjakan setelah aktivitas F dan G selesai. Lalu dari titik aktivitas H ini kita harus menyambungkannya ke titik finish supaya bisa mengetahui bahwa proyek ini tuh benar-benar sudah selesai begitu. Nah, jadi antara dua network yang udah kita buat, kita akan sepakat bahwa network yang bawah itu merupakan network yang lebih rapih. Kita akan melanjutkannya. Jadi saya udah buat kepanjangan dari network yang bawah ini. Isinya itu seperti ini. Jaringannya itu sama, cuma tiap titik itu akan saya jabarkan jadi 6 kotak seperti itu. Jadi 6 kotak yang menandakan tiap aktivitas itu terdiri dari nama aktivitasnya, lalu waktu aktivitasnya, ES itu merupakan earlier start, waktu dimulai paling cepat dari aktivitas itu, lalu earliest finish, waktu selesai paling cepat dari aktivitas itu, LS, latest start, waktu paling lama aktivitas tersebut dapat dimulai, lalu latest finish, waktu paling lama aktivitas tersebut dapat selesai. Nah, lalu kembali lagi ke gambar yang tadi, ke network yang tadi, kita kan udah buat networknya seperti ini. Lalu tinggal kita isi. Titik start dan finish itu mempunyai waktu 0. Jadi kita bisa isi di sini. Start mempunyai waktu 0. Sedangkan aktivitas A itu mempunyai waktu 2. Seperti yang dikatakan oleh keterangan dari soal. Lalu aktivitas B punya waktu 3, aktivitas C punya waktu 2, aktivitas D punya waktu 4, aktivitas E punya waktu 4, aktivitas F punya waktu 3, aktivitas G 3, sedangkan aktivitas H 2. Dan finishnya seperti tadi kita kasih 0. Lah, lalu ES dari start ini berapa? Pastinya itu 0. Soalnya aktivitas start ini bisa dimulai kapanpun. Lalu 0 akan ditambah oleh waktu dari start, yaitu 0 sama dengan 0. Jadi EF-nya start ini 0. Lalu EF dari start akan menjadi ES dari aktivitas selanjutnya, yaitu A dan B. Jadi A dan B kan memiliki, maksud saya tidak memiliki predesesor. Jadi A dan B akan memiliki ES 0. Lalu ES dari A ditambah oleh waktu A, which is 2, itu EF-nya itu hasilnya 2. Sedangkan aktivitas B yang punya ES 0 ditambah waktu aktivitas B 3, maka EF-nya itu hasilnya akan 3. Lalu aktivitas C yang merupakan aktivitas lanjutan dari aktivitas A, ESC merupakan EF dari aktivitas A, artinya 2. 2 ditambah oleh waktu dari aktivitas C 2, hasilnya 4. Sedangkan aktivitas D yang memiliki predesesor B itu kan punya ES 3 ditambah waktunya D itu 4, maka EF-nya itu 7. Sedangkan untuk aktivitas F dan E yang merupakan cabang dari aktivitas C itu memiliki ES sama-sama 4. Kenapa? Karena EF dari C ini kan 4, artinya ES dari aktivitas selanjutnya juga 4. Lalu aktivitas F sama langkahnya, ditambah ES ditambah waktunya, jadi seperti itu. Nah, untuk aktivitas G yang memiliki cabang atau aktivitas predesesornya itu ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas D dan E. Dari
Keduanya kita harus memilih waktu yang paling besar. Artinya antara EF aktivitas D dan EF aktivitas E, kita harus pilih yang nilainya paling besar. Yang mana? Berarti kan yang 8, yang EF milik aktivitas E. Kenapa dipilih waktu yang paling lama? Itu karena aktivitas G dapat dimulai ketika aktivitas D dan E itu sudah selesai semua. Jadi 8. Lalu 8 ditambah waktunya G5, maka 13. Nah, sama seperti tadi, aktivitas H kan punya 2 cabang dari aktivitas F dan G. Kita pilih yang memiliki EF paling besar, yaitu kan dari aktivitas G yang merupakan 13. 13 ditambah 2 sama dengan 15. Nah, EF dari aktivitas yang paling terakhir itu menjadi ES dari finish. Finish kan punya waktu 0, sehingga EF dari finish juga 15. Nah, sekarang kita akan mengisi yang bagian bawah. Kalau tadi yang bagian atas dikerjakan dari kiri ke kanan, maka yang bagian bawah dikerjakan dari kanan ke kiri. Jadi kita kerjakan bagian finishnya dulu. Jadi untuk titik start dan finish biasanya itu ES, EF dan LS, LF-nya itu sama. Jadi LF dan LS dari finish kita dapat isi 15. Seperti itu. Jadi hitungnya itu LF dikurangi waktu menjadi LS. Nah, LS dari finish akan menjadi LF dari aktivitas sebelum finish, yaitu H. Sama seperti tadi, LF dari H 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, 13 ini akan menjadi LF dari dua aktivitas predecessor H yang merupakan F dan G. Nah, lalu 13 milik aktivitas G dikurangi 5 yang merupakan waktu G sama dengan 8 menjadi LS dari G. Sama seperti aktivitas F. Kalau angkanya tidak sama, itu nggak apa-apa. Artinya kalian bukan berarti salah ya. Lalu selanjutnya, aktivitas E dan aktivitas D memiliki LF 8 yang merupakan LS dari aktivitas G. Nah, 8 dikurangi oleh waktu dari aktivitas E yang merupakan 4, hasilnya 4. Begitu juga dengan aktivitas D. Sedangkan aktivitas C yang punya 2 cabang, yaitu aktivitas F dan E. Nah, kita pilih LF dari aktivitas setelahnya itu yang paling kecil. Jadi antara 4 dan 10 kita pilih angka 4 yang merupakan nilai terkecil dari LF aktivitas setelah C. Jadi 4 dikurangi waktunya C2, maka hasilnya akan menjadi 2. Lalu untuk aktivitas A, sama seperti sebelumnya, LF-nya didapat dari LSC, sedangkan aktivitas B, LF-nya didapat dari LS aktivitas D. Nah, sama kayak penjelasan yang aktivitas C tadi, start di sini akan mengambil LF dari aktivitas A. Kenapa? Karena aktivitas A itu yang paling kecil LF-nya dibanding aktivitas B. Nah, setelah network dari diagram part CPM ini sudah terisi semua, maka inilah hasil akhirnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan jika proyek instalasi dari perusahaan General Foundry itu akan memakan waktu 15. Di sini dapat dilihat dari EF dan LF dari titik finishnya. Jadi General Foundry butuh waktu 15 hari untuk menginstal alat penyaring polusi. Nah, batas waktu ini kan lebih singkat dibanding harus mengerjakan seluruh aktivitas secara berurutan. Jika pertanyaannya dieksplor lebih jauh, seperti disuruh untuk mencari jalur kritis dari network yang telah kita buat,
maka kita hanya perlu mencari titik-titik antara yang memiliki ES, EF, dan LS, LF yang sama dan tidak memiliki perbedaan, seperti titik A, titik C, titik E, titik G, titik H. Titik-titik ini yang nilai dari ES, EF dan LS, LF-nya itu sama. Jadi ini merupakan jalur kritis dari proyek instalasi milik General Foundry. Artinya apa? Jalur kritis ini merupakan acuan bagi perusahaan bahwa ketika jalur kritis ini dilaksanakannya itu molor, maka seluruh waktu atau lama dari proyek itu juga akan ikut molor, seperti itu.